Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Yap, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang yang akan bertugas di kelas tanggung adalah saya, Kak Jovan. Ibadah kita pada hari Minggu ini adalah hari Minggu keempat Advent. Advent ini maksudnya adalah hari untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan dalam 5 hari lagi, karena sekarang sudah tanggal 20. Yeay. Dengan judul bersyukur dengan sepenuh hati karena kehadiran Tuhan. Bacaan Alkitab kita adik-adik dari 1 Tawari 16 ayat 8 sampai 13. Oke, sekarang kita mau menyanyi semuanya. Tapi sebelumnya Kak Jovan mau minta tolong pada kalian semua untuk menyiapkan Alkitab, duduk yang rapi, pakai baju yang bagus. Kita mau ibadah, oke? Siapin Alkitabnya juga. Mantap.
Oke adik-adik, karena tadi sudah nyanyi Mas PT, Mas Pelkat PA, maaf. Terus kita nyanyi lagu pembukaan. Sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang begitu indah. Kami anak-anakmu dapat bangun dengan tubuh yang segar, dengan siap hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada dan menemani kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Mazmurnya terambil dari Mazmur 144 ayat 1 sampai 2. Nanti Kak Jovan akan membacakan ayat yang tercetak keluar. Adik-adik akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Oke? Nanti bersama Kak Jovan juga sebenarnya, tapi suara Kak Jovan lebih kecil lagi. Siap? 3, 2, 1. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Oke adik-adik, tadi baca Mazmur kita. Selanjutnya kita akan nyanyi satu lagu. Oke? Setelah itu kita masuk firman Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke adik-adik, tadi sudah nyanyi satu lagu. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan dalam doa, bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat dan kasih penyertaan-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca firman-Mu dan mendengarnya. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi langkah kami, dan juga biarlah firman-Mu membuat kami mengerti Tuhan apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami pada minggu ini. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Oke, baca Alkitab kita dari 1 Tawarik 16. Ayo dibuka. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Sudah dapat semuanya? 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Tawarik itu ada di Perjanjian Lama, dekat raja-raja. Sudah dapat? Oke, bacanya bareng-bareng sama Kak Jovan ya. Kita baca judulnya dulu. 3, 2, 1. Nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, bersuka hatilah
bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihnya. Ya, tadi bacaan Alkitab kita. Maranatha. 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 Oke adik-adik, sekarang masuk dalam firman Tuhan. Nah, ada 3 gambar nih. Yap. Hari ini Kak Jufan akan menceritakan tentang Raja Daud. Yes, tadi judulnya puji-pujian Raja Daud. Nah, adik-adik, terus ada Raja Daud, terus ada bangsa Israel dan tabut perjanjian, dan terakhir ada Tuhan Yesus. Kak Jufan akan menceritakan sejelas dan sedetail mungkin. Oke? Perhatikan. Nah, Raja Daud. Kalian sudah tahu kan siapa itu Raja Daud? Kalau dari gambar ini kalian bisa lihat Raja Daud sedang memegang kecapi atau enggak alat musik kecapi sejenisnya. Dahulu sebelum Daud menjadi raja, dia adalah salah satu orang yang taat pada Tuhan. Kerjanya adalah menggembala domba di ladang sambil bermain kecapi. Suaranya bagus banget. Dan Daud merupakan salah satu laki-laki yang sangat ganteng. Nah, adik-adik, Raja Daud setelah diurapi oleh Nabi, diurapi untuk jadi raja. Raja Daud memiliki keinginan tersendiri dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, selain membangun bait suci. Nah, apa itu adik-adik? Ya, tadi bacaan kita tuh tentang ini, tabut perjanjian Tuhan. Raja Daud ingin sekali membawa tabut perjanjian itu kembali ke kota Yerusalem, karena sebelumnya pada masa Raja Saul atau raja sebelumnya Raja Saul itu, tabut perjanjian itu dipindahkan dan sangat susah, dan sempat beberapa kali tabut itu gagal dipindahkan kembali ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa tabut ini begitu penting? Sesuai dengan namanya loh, ini adalah tabut perjanjian dari Tuhan kepada bangsa atau umatnya, itu bangsa Israel. Ternyata adik-adik, di dalam tabut ini terdapat 10 hukum, ya, 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh siapa? Yes, betul. Nah, terus di dalamnya tuh kalau nggak salah ada tongkatnya siapa? Musa, betul. Terus di dalamnya ada satu barang lagi, tapi Kak Jovan agak lupa ingat. Nah, jadi tabut ini itu tabut yang sangat penting bagi umat Israel pada masa perjanjian lama, karena kita tadi menceritakan tentang perjanjian lama, tentang raja-raja. Nah, adik-adik, tabut ini ternyata nggak boleh sembarang orang yang pegang. Hanya orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan yang boleh pegang, yaitu orang-orang dari suku Lewi. Kalau orang lain yang tanpa sengaja maupun dengan sengaja memegang tabut perjanjian ini, mereka bisa langsung mati, adik-adik. Mengerikan kan? Yep, karena tabut perjanjian Tuhan ini merupakan tanda
Tuhan hadir dimanapun tabut ini berada. Jadi kalau tabut ini ada di kota Yerusalem, berarti di situ ada Tuhan hadir di kota Yerusalem. Nah, adik-adik, sekarang nih, kita masuk ke Yesus Kristus. Kalau tadi tabut perjanjian Tuhan itu menghadirkan tabut perjanjian Tuhan itu mempunyai arti bahwa Tuhan hadir di dalam bangsa Israel dalam bentuk tabut. Tapi untuk kita adik-adik, kita ini hidup di zaman perjanjian baru, yaitu di mana kita nggak perlu namanya tabut perjanjian Tuhan untuk membuat Tuhan Yesus atau Allah hadir di dalam hidup kita. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus kalian hanya perlu berdoa saja pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan datang, akan hadir dalam kehidupan kalian. Nah, dua itu salah satu caranya. Tapi ada cara lain yang Kak Jovan bisa kasih contoh. Yang kedua itu kalian harus selalu connect. Istilah connect itu selalu memikirkan Tuhan dalam tindakan kalian. Kalian selalu mikirin, wah ini benar nggak ya? Oh, ini sesuai dengan kehendak Tuhan nggak ya? Nah, itu kalian tanpa sadar kalian menghadirkan Tuhan dalam hidup dan kelakuan kalian, adik-adik. Kak Jovan yakin kalian pasti anak-anak yang rajin berdoa, baca Alkitab, dan selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kalian. Karena dengan adanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian, hidup kalian akan lebih bermakna, lebih sempurna. Kalau kalian dalam kesusahan, kalian pasti minta tolong mama, papa. Nah, kalau kalian dalam kesedihan, kalian juga bisa minta tolong Tuhan Yesus, baik berdoa atau baca Alkitab, karena Tuhan pasti akan menjawab doa kalian. Ya adik-adik, tapi kalian jangan bosan-bosan untuk baca Alkitab, berdoa, atau connect sama Tuhan Yesus, selalu mikirin Tuhan Yesus. Dengan begitu, kalian mengundang kehadiran Tuhan Yesus untuk datang ke kehidupan kalian. Oke? Nah, adik-adik, sekian dari Kak Jovan. Amin. Jeng-jeng, itu ada foto-fotonya kalian. Nah, untuk aktivitasnya, Kak Jovan minta kalian menceritakan atau menuliskan pengalaman kalian ketika Tuhan hadir dalam kehidupan adik-adik sekalian. Contoh nih buat Kak Jovan ya. Kalau Kak Jovan mau berangkat kerja, itu Tuhan Kak Jovan selalu berdoa sebelum berangkat naik kendaraan, minta Tuhan jaga Kak Jovan, atau minta Tuhan hadir dalam pekerjaan atau hal yang Kak Jovan lakukan selama satu hari ini. Maka Kak Jovan akan merasakan namanya sukacita. Biar ada masalah, biar ada kendala, Kak Jovan tetap bisa melaluinya dengan tersenyum. Karena apa? Karena Kak Jovan menghadirkan Tuhan dalam hati dan kehidupan Kak Jovan selama bekerja, dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu contohnya. Oke? Nah, sekarang adik-adik punya cerita sendiri gimana? Oke? Jangan lupa minta tolong mama papa, aktivitasnya bisa ditulis atau enggak bisa dibuat rekaman, nanti dikirim ke grup orang tua anak layan. Ya, sip. Sekarang kita mau nyanyi. Setelah itu baru kita masuk doa.
persembahan. Kita masuk persembahan. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab no, pergi dengan tupai atau dengan gada, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, di mana Tuhan mau mengajarkan kami hari ini untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti bangsa Israel yang begitu dengan semangatnya, mereka berhasil mendatangkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem, yang dimana mereka bersukaria yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitupun juga Raja Daud dan seluruh bangsa Israel. Ya Tuhan, kami memohon padamu, hadirlah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Walaupun kami tahu kami kadang-kadang nakal, kami bandel, kami malas baca dan berdoa kepadamu, tapi kami cuma sungguh-sungguh mau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami berdoa kepada gereja kami, GBIB Getsemani Cirebon, Pak Pendeta yang ada di Cirebon, keluarganya yang ada di Depok, beserta anak-anak dan istrinya, dan juga Tuhan berkati majelis, presbiter, diaken, biarlah semua korsek, satpam, security, menjaga malam, sekretariat, koster, biarlah Tuhan berkati mereka, jaga kesehatan mereka dalam keadaan seperti saat ini, ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan menjamah mereka, memberkati makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, biarlah menjadi berkat dan juga menjadi kesehatan bagi tubuh mereka, dan mereka dapat kembali beraktivitas dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk janda, duda, anak yatim, piatu, dalam segala hal kehidupan mereka, biarlah Tuhan berkati seperti Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu selalu, ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, keluarganya, semuanya pemimpin yang ada di Indonesia ini, biarlah diberkati selalu apapun yang mereka lakukan. Biarlah semua hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Jangan jauhkan mereka, ya Bapa, tapi dekatkanlah mereka padamu, karena mereka menjadi pemimpin yang selalu takut akan Tuhan. Ya Bapa, dalam doa ini kami berdoa untuk teman-teman atau saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang sudah Engkau tambahkan kepada mereka. Bila tahun ini dan tahun yang akan datang, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam
kehidupan mereka di keluarga, di sekolah, di tempat bermain, di gereja, atau di masyarakat. Biarlah mereka menjadi berkat ya Tuhan. Ya Bapa, kami tahu ini doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau mau menyempurnakannya dengan mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa Engkau memberikan kami pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk. Sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Sebelum kita nyanyi lagu persembahan, Kak Jovan minta kalian untuk mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya kalian masukin ke dalam amplop. Nanti amplopnya kalian boleh kasih ke mama papa atau bilang ke mama papa, "Mama papa, ini amplopnya buat persembahan, tolong dimasukin ke atau enggak dikasih ke gereja sebagai tanda syukur kalian atas kesehatan yang sudah Tuhan beri." Oke, adik-adik, mantap, kita nyanyi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan dan juga berkat makanan, pakaian yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami, melalui pekerjaan orang tua kami. Biarlah selalu kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, dan juga kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Walaupun sedikit, walaupun kecil, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkatinya dan bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan juga rekan-rekan atau orang-orang di sekitar kami, ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan. Amin. Oke adik-adik, lanjut lagu terakhir. Setelah itu kita doa penutup. Sip, mantap.
Hari sudah, haleluya. Sekarang kita mau doa menutup belum selesai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengawali ibadah kami dengan berdoa, mendengar firman-Mu dengan berdoa, memberikan persembahan-Mu dengan doa. Dan sekarang kami akan menutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk dasar kehadiran-Mu yang selalu kami sertakan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati kami Tuhan, jaga kesehatan kami, teman-teman kami, orang tua kami, mama bapak kami, kakak pelayan, Pak Pendeta, semuanya. Biarlah Tuhan, di minggu berikutnya kami dapat kembali mengikuti ibadah LKPA. Ya Tuhan, ini doa yang jauh dari sempurna, biarlah nama-Mu saja yang selalu disempurnakan. Amin. Yup. Amin, adik-adik. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kak Jovan kangen. Sampai ketemu lagi ya. Kangen. Sampai ketemu nanti.